kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis yang kabarnya juga pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Novia Herlina, selamat malam. Selamat malam. Betul kau pernah punya masalah sama sahabat? Benar. Kalau boleh tahu gara-gara apa? Gara-gara mungkin karena kita udah dekat banget, ada perlakuan dia yang menurut kita tuh kayak harusnya lu jangan kayak gitu, jangan melakukan hal-hal yang apa ya, dibilang kurang baik juga iya, dibilang baik juga menurut dia mungkin iya gitu. Jadi perbedaan pendapat aja sih. Oke, terus waktu itu sampai cukup lama musuhannya lah katakan. Juga tahu musuhannya. Udah sekitar kayak setahun lebih. Itu setahun nggak ada kontak? Itu nggak ada kontak, iya nggak ada ngobrol, nggak ada kontak sama sekali, benar-benar udah hilang aja gitu. Kalau boleh tahu yang bikin kecewa kamu sebagai seorang sahabat itu apa sih? Ada salah satu sifat dia gitu kan, yang karena kita udah kenal udah lama, kayak kaget aja tiba-tiba kok sifatnya kayak gini gitu. Itu karena kita mikirnya karena mungkin dia karena cowok lain, mikirnya gitu kan, karena ketemu cowok ini kok jadi berubah gitu kan sifatnya. Dan juga banyak sifatnya dia juga bukan terhadap kita doang, tapi kayak ke orang tuanya juga kayak gitu. Kamu sebagai sahabat yang udah kenal orang tuanya untuk kecewa juga? Iya, karena kita udah kenal juga sama orang tuanya, jadi ngerasa kayak nggak nyangka kok sahabat kita bisa melakukan kayak gitu. Tapi sekarang udah selesai? Sekarang udah selesai, Gimana cara alhamdulillah. nyelesainnya? Karena itu balik lagi ya, namanya kalau sahabatan mau dia susah seneng mau ada masalah, kalau misalnya kita emang udah kekeluargaan sih sifatnya ya. Jadi kita juga melihat sekarang udah punya anak, kebetulan kita jadi musuhan itu sebelum dia menikah sampai sekarang udah nikah, udah punya anak. Pas udah punya anak kita ngerasa pengen lihat anaknya, lebih ke anaknya, dan akhirnya ya udah akhirnya kita baikan lah secara. Dan sekarang udah baik-baik aja pokoknya hubungannya baik, ya? Iya baik aja. Oke, baik. Baik banget. Novia Herlina, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku sakit hati dengan perlakuan keluarga suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lina. Selamat malam Ibu Lina. Selamat malam. Informasi yang kami dapat katanya Ibu sakit hati dengan perlakuan keluarga suami. Apa betul Bu? Iya, Apa yang terjadi sebenarnya? ya ceritanya 4 tahun yang lalu suami saya tiba-tiba meninggal. Setelah 42 hari suami saya meninggal, paginya mereka datang semua, kita keluarga ada 5 suami saya. Namun setelah suami saya meninggal mereka tinggal berempat. Empat-empatnya itu datang ke tempat saya. Ini kakak Untuk- beradik nih ya? Ya, posisi dari keluarga suami. Oke. Mereka mengatakan bahwa rumah yang saya tempati itu harus dijual. Karena itu Rumah siapa? memang rumah dari orang tuanya. Namun sewaktu orang tuanya masih ada, dia pernah berkata kalau ini adalah diberikan kepada suami saya. Suami saya sudah membangun rumah itu, semuanya udah dibangun serapi mungkin, dia tinggal di situ. Dan itu rumah sudah diwariskan, diberikan kepada. Diberikan memang nggak secara almarhum tertulis, suami. nggak secara tertulis. Jadi nggak ada bukti apa-apa. Ya nggak ada, karena suami saya berpikir secara positif, ibaratnya itu untuk keluarga, jadi untuk kumpul keluarga, jangan sampai rumah ini dijual. Pesan dia seperti itu. Makanya saya bagaimana caranya untuk mempertahankan rumah itu.
Waktu mertua ibu ngasih ke almarhum suami juga nggak ada saksi? Cuma saya sama ada suami. Adik suami? Sama saya sama suami aja yang bilang saat itu. Emang nggak ada saksi. Oke. Harapan ibu dengan datang ke sini apa sebenarnya? Begini, saya semenjak suami saya meninggal, anak kami 3 kan, yang satu kan masih di Bandung. Jadi yang 2 sama saya itu sering sakit-sakitan. Itu berselang 2 tahun kejadian seperti itu terus. Antara 3 bulan sekali pasti ada masuk rumah sakit. Sampai tetangga saya mengatakan, ini kok aneh ya keluarga kamu kok sering sakit setelah suami kamu meninggal. Iya, sekarang sehat semua. Alhamdulillah sehat. Oke. Karena Baik. Nov, menurut kamu kalau ada kejadian seperti ini nggak ada bukti tertulis, nggak ada saksi yang menyatakan rumah itu dimiliki oleh siapa, terus adik-adiknya almarhum suami meminta rumah itu dijual, itu cukup kuat nggak ya menurut kamu buat ibu Lina mempertahankan rumah? Kalau suami ibu tuh anak berapa ya? pertama, Oh, anak pertama laki-laki. Iya, Iya. Sebenarnya sih harusnya kalau misalnya sebagai anak pertama laki-laki ya kan di suatu keluarga itu udah menjadi haknya ya kan. Kalau misalnya orang tuanya secara lisan udah memberikan rumahnya. Tapi kalau misalnya emang adik-adiknya mungkin merasa pengen mendapatkan hak yang sama, iya, dan pengennya rata dibagi seperti itu, ya kalau tidak ada tertulis sih susah sih kayaknya. Tapi ada cucu, maksudnya ada anak ibu ya? Iya. ada. Habis itu ada haknya juga mereka. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita akan segera ketemu solusi ya Bu ya. Nanti Ibu juga bisa menyampaikan harapannya sebenarnya apa sih. Apakah ada kaitannya sakit-sakitnya Ibu dengan masalah ini, dan apa yang harus dilakukan nih ke depannya supaya ya bisa memberikan keputusan yang memuaskan banyak pihak lah. Kalau semua pihak saya rasa agak sulit, tapi sebanyak-banyaknya ya. Kami akan ajak Ibu Lina untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah penghasilan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, dengan tanggal lahir 1 Februari 1967 dan memiliki nomor rumah 17. Sosok wanita yang baik hati dan juga penyayang. Saat ini, saya merasakan ia memiliki permasalahan yang sangat rumit. Hal ini terkait dengan masa lalu yang sangat menyedihkan oleh keluarganya. Saya merasakan adanya tangisan dan juga amarah yang selama ini ia simpan. Akan tetapi, saya masih melihat adanya kebahagiaan dari semua kejadian ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Ibu Lina. Iya. Oke, kita konfirmasi data dulu ya. Lahir tanggal 1 bulan 2 1967 dan nomor rumah 17. Iya. Ibu Lina ini bermasalah soal warisan. Iya. Jadi beliau tinggal bersama keluarga itu dari warisan mertua. Ya. Iya. Nah, tapi begitu suaminya juga meninggal, itu adik-adiknya sang suami menuntut haknya, menuntut Ibu Lina untuk menjual rumah tersebut. Dan belakangan Ibu Lina dan keluarga yang masih tinggal di situ ini sering sakit bergantian beserta 3 anaknya. Iya. Iya Bu ya. Iya. Makanya datang ke sini sebenarnya mau tahu nih sakitnya keluarga Ibu Lina Wajar apa tidak? ada kaitannya apa enggak dengan masalah ini, wajar atau enggak ya. Soal warisan ini apa yang harus dilakukan, solusinya gimana supaya paling Tapi tidak emang bisa udah dijual. memuaskan banyak pihak. Udah dijual. Sudah dijual ya? Udah. Oh, rumahnya sudah dijual? Udah. Saat itu juga. Setelah Sebenarnya- berselang kurang lebih setahun. Oh. Dari 40 hari. Udah dijual, ngapain ditanya lagi ya? Iya. Maaf ya, saya ngomongnya bukan ceplos-ceplos. masalahnya saya ingin tahu kenapa sakit-sakitannya saya
apa ada kaitannya dengan keluarga suami saya. Keluarga. Iya. Karena indikasi dibilang memang saya ada sesuatu hal yang mungkin harus di. Maksud ibu ada kaitannya nih soal mistis gitu? Iya. Ada yang ngirim, ada yang guna-guna. Iya. Nggak ada sama sekali. Saya melihat Ibu Lina adalah tipikal orang yang melankolis sejati. Dan Ibu Lina ini adalah orang tipe pemikir. Sepeninggal sang suami, Iya. saya melihat Ibu Lina kehilangan pegangan. Sehingga Ibu Lina berpikir macam-macam. Dan sebenarnya saya lebih menitik beratkan bukan mistis di sini. Tapi karena Ibu menanyakan wajar atau tidak meninggalnya, jujur saya jawab wajar. Kedua, saya merasakan Ibu Lina seharusnya lebih bisa enjoy hidupnya tuh nggak terlalu ikutin yang arus balik emosi. Soalnya di sini ada konflik antar keluarga di sini tampaknya. Betul. Konflik antar keluarga ini ngebawa dia jadi berpikir negatif. Jangan-jangan gue disantet ya sama dia. Jangan-jangan gue di ini, jangan-jangan gue di itu, jangan-jangan. Padahal sebenarnya jika kita lagi pikirannya sakit, jika kita lagi pusing pikiran, banyak pikir, hal yang sakit beneran juga akan jadi benar. Saya merasakan orang saya tidak berbicara mistis di sini, tapi saya berbicara logika. Saya merasakan di sini hawanya bersih dan tidak ada gangguan gaib, pocong dan segala macam. Jadi hubungan ibu sama keempat ipar ibu saat ini gimana? Ya semenjak sampai saya meninggal sampai baru kemarin dia undang saya untuk bersama, tapi saya masih ragu apakah dia tulus sama saya atau enggak gitu. Karena setiap lebaran nggak pernah datang ke tempat saya, nggak pernah nongol di rumah saya. Mereka seperti saya diasingkan dari mereka dan selalu mengatakan bahwa dia udah kaya, katanya gitu, nggak perlu dibantu, jadi dia nggak pernah tengokin saya. Jadi setelah suami saya meninggal sudah hilang begitu aja. Tapi ibu pernah nengok mereka? Saya anggap mereka nggak pernah nengokin saya. Untuk apa? Tuh waktu saya pergi dari situ juga saya nggak ada dibantuin sama sekali di rumah itu, malah saya ditertawakan. Ibu datang ke sini sama anak ibu ya? Iya, Anak yang pertama, anak kedua. anak kedua. Kau mau undang anaknya mas? No dong, iya harus dong. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, dari kacamata yang berbeda, Nama suami perspektif ibu yang siapa? berbeda. Nama suami saya Nama anak ibu? Ini udah almarhum ya. Almarhum. Iya. Iya. Nanti kita pakai nama samaran ya bu ya? nama suami saya tolong sama. Iya ya, nanti nama suami juga disamarkan. Iya. Baik, Bang Oji, kalau ada yang namanya Halo. yang nemenin partisipan kita, anaknya boleh minta tolong dibawa masuk, dikasih masker sama klip. Makasih Bang Oji. Oke. Jadi sekarang ibu tinggal sama siapa? Ketiga anaknya? Iya, 3 anak. Karena kan anak saya yang itu udah lulus, udah kerja, jadi tinggal sama berempat kami. Yang kedua? Yang kedua ini baru berhenti kerja. Yang Oh, udah sekarang kerja ini juga, udah kerja, tapi tapi- sekarang udah baru berhenti, mau cari lagi gitu. Jadi yang kecil masih SMA sekarang. Oke. Ini kejadiannya sebenarnya udah lama ya? Udah lama ya, cuman saya berpikir memang sempat waktu itu rumah saya dibersihin. Bersihin. Iya. Dan ada satu mobil
ngelihatnya memang benar seperti itu. Ada yang mengirim dan berusaha untuk mengirimkan teror gaib ke keluarga Ibu Lina atau gimana sebenarnya? Jujur saya tidak melihat adanya teror gaib karena memang nggak ada energi gaibnya. Tapi karena faktor dari ketidaksukaan beberapa orang dari keluarganya sehingga membuat asumsi bahwa jangan-jangan mereka ngelakuin sesuatu dari belakang. Ke Rian deh. Rian, menurut kamu rumah itu memang ada banyak hal-hal aneh yang terjadi di situ? Kalau menurut saya iya, karena kita pindah itu tahun 2017, 2 tahun lalu berarti? 2 tahun yang lalu. Semenjak kita pindah, itu ada aja yang terjadi pada saya, ibu saya, dan juga adik saya yang masih sekolah. Ibu saya masuk rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit, gantian saya masuk. Habis saya keluar dari rumah sakit, adik saya. Ketika itu aja sampai tahun 2018 kemarin juga seperti itu. Tahun 2018 kemarin pun Oke. saya juga ngalamin kecelakaan yang mungkin hampir fatal mungkin. Karena saya kecelakaannya dengan kontainer. Oh, yang kamu lihat ada kaitannya nggak kecelakaan yang dialami oleh Rian dengan rumah atau masalah keluarga Ibu Lina ini? Ya saya sih agak berat ya. Saya rasa semua ada. Cuma hati ibu ini masih percaya bahwa ini tuh ada. Ya udah, saya juga nggak bisa apa-apa. Saya cuma tulis gejala, solusi dan fakta. Jadi gejalanya tuh selalu negatif. Negatif ini berasal dari brain, dari kepalanya dia. Lalu kemudian solusinya sebenarnya kenapa bisa kecelakaan bla 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 bla. Kita harus banyak melakukan perbuatan baik seperti nyumbang baju-baju bekas dan itu terhindar dari kayak marah bahaya gitu, buang sial. Kasih kamu ke bank terus gitu tukerin uang receh banyak deh. Terus kamu bagi-bagi gitu ke jalanan. Faktanya tidak ada sama sekali yang ini apa black magic, tapi ada fakta yang mengejutkan bahwa sebenarnya keluarga-keluarga yang lain itu tidak senang itu benar. Memang ada. Jadi sebelum kita pindah itu, kita sempat ada cekcok. Cekcok, Iya, iya tuh itu ada cekcok. cekcok saya tuh setuju tuh itu Iya. setuju itu memang ada. Ada cekcok karena saya ngebela ibu saya. Ngebela ibu saya karena kita tuh ngerasa terpojok. Mereka berempat, saya berdua. Dan salah satu dari mereka, ya bisa dibilang om saya lah. Dia sempat bilang ke saya, lu kalau ngomong sekali lagi nih. Lalu saya bilang, sebelum lu ngomong begitu, gua akan bunuh lu duluan. Karena itu saya udah emosi duluan. Ini soal rumah. Soal rumah. Soal rumah. Akhirnya dia mau maju, mama langsung ngomong, kalau lu sekali maju, gua akan laporin lu ke RT RW. Gitu. Akhirnya mereka pada nggak berani maju. Jadi mereka sebenarnya minta Ibu Lina, Mas Rian dan keluarga untuk pergi dari rumah itu. Iya, Tapi sekarang udah dipenuhi kan? udah. Jadi permintaannya sebenarnya nggak ada yang nyangkut lagi gitu. Udah selesai ya Roy. Iya udah selesai tapi masih cekcok aja kali kalau menurut aku. Tapi saya mau tanya, Mas Rian, waktu rumah itu diberikan oleh Eyang, Eyang manggilnya Kakek. kakek, Iya. kakek ke papa. Iya. Itu Mas Rian umur berapa? Saya sekitar SMA. Artinya udah dewasa dan udah bisa tahu Iya. peralihan itu ya. Selain Lina dan anaknya Rian, ada lagi kah yang kalian bawa? Sebenarnya saya bawa Jadi tanpa saksi pengetahuan saya. Kemudian bawa sama tante. Siapa? Tante. Tante. Iya. Itu siapa ya? Itu adik dari bokap. Oh, adik Iya. dia bokap. Iya. Pasti berkubu negatif ya ke kalian. Iya. Iya. Bisa
Oke. Harus yang ini Iya. biar mama Bekasi tapi nerima. Yang Munarah yang warna biru, yang Zainab yang warna dong, nggak blue navy. Oke. Sebentar saya mau nanya dulu ya. Ibu, kami diganti dengan nama samarannya supaya menyembunyikan identitasnya. Munaro, Ibu Zainab. Saya mau tanya, Ibu Munaro sama Ibu Zainab yang kakak yang mana? Ibu. Oh iya deh. Saya mau tanya kronologi ceritanya sebenarnya seperti apa sih? Ya, Masalah rumah ini masalah terutama. rumah. Jadi warisan. rumah warisan. Jadi bapaknya Ibu Munaro itu mewariskan rumah ke abangnya Ibu. Saya. Lalu Lalu ibu ini ingin memiliki gitu. oke. Sedangkan kita kan masih saudara. Kalau rumah warisan itu harus dibagi rata. Bukannya itu jadi hak istri ya? Ya enggak, karena kan itu rumah warisan. Kecuali kalau abang saya itu beli sendiri. Kalau beli sendiri boleh hak istrinya. Tapi karena itu rumah warisan dari bapak saya, itu berarti warisan kita semua. Hak anak-anaknya. Anak-anaknya. Hak semua anak. Iya. Oke. Dia sih cuma rebutan warisan doang kan ini. Simple seperti itu kan. Ya, tapi kenapa waktu ada suami saya dia nggak berani? Kenapa? Pada saat suami saya masih ada, kenapa mereka pada nggak berani? Sekarang suami saya nggak ada, mereka baru menyerang saya. Kenapa tuh Bu Zainab? Kenapa? Bukannya gitu ya, kita bukannya gak berani, cuman kan kita ngehargain apa kita juga. Kita nggak kan kata saya Ya, berarti nggak menghargai saya. kan nggak menghargai mbak jangan salah paham kayak gitu. Orang ngomong ya bener, ya kan selama ini kita baik-baik aja kan. Tapi ya mbak, Oh, nggak bisa. Saya Kalau udah- kalau saya udah baik-baik dengar. aja nggak akan seperti Saya udah ini. dengar dari belakang, dari tetangga bahwa diam-diam kalian sudah menawarkan rumah itu. nggak ada yang diam-diam, Enggak, udah ada yang bilang. nggak ada yang kayak gitu. Mbak ini jangan salah paham sama kita. Karena udah banyak yang datang. Kita udah tahu dari awal mbak tuh emang maunya menguasai gitu loh. Ini kan Ah. punya ayah saya kan. Waktu rumah dikasih ke kakaknya, itu ada suratnya, ada saksi atau ibu tahu? Ya, maksudnya ya disaksiin kita-kita, cuman aja itu hanya untuk menempati aja. Oh. Jadi rumah itu nanti terus Bukan dihibahkan? Bukan. Jadi tetap aja ini rumah berikut tanah semuanya hak anak-anaknya gitu kan. Bukan cuman haknya Mbak Lina doang. Tapi suami saya yang bangun semuanya. Iya, tapi kan tetap aja ini punya ayah kita, ini punya orang tua kita. Ya Gitu. situ Oh, Mbak uang. Lina membangun wajar karena Mbak Lina yang nempatin itu kan buat Nah. buat diri Mbak Lina juga kenyamanan di rumahnya. Iya. Tapi bukan Kita buat kalian tinggalnya di juga tempat kalau lain. pada datang. Biaya renovasi semuanya itu gimana? Biar renovasi itu ibu saya semua. Abang kita, Iya. abang Ibu kita saya polisi semua. loh. Iya, karena Oke. karena dia yang nempatin kan. Wajar dong dia Karena bangun. istrinya Dia pengen nyaman di dijual, rumah itu. Dibalikin nggak uang renovasi? Ya enggak. Sekarang gini aja, kalau misalkan dari awal Mbak Linanya setuju gitu kan, masalah uang renovasi ya nanti kita bicarain gitu. Yang penting ini tuh dibagi enggak. dulu gitu. Nggak bisa kamu Mbak ngehak begitu aja, itu buat saya, itu hak saya, ini suami saya, itu kan tanah dari orang tua saya gitu. Nggak bisa kayak gini Mbak. Kecuali abang saya beli sendiri. Nah
dari ayah saya aja bilang itu rumah jangan sampai dijual karena itu rumah Itu amanah. rumah titik perkumpulan keluarga. Iya. Kita bukan perkumpulan Nah, keluarga. sekarang saya Seharusnya pindah. Sekarang saya pindah dengerin aja. Dengerin dulu. Kalau emang Oke. itu rumah untuk perkumpulan keluarga, kita semua akan tinggal di situ. Ya Bukan kenapa kamu mau sama tinggal ibu di kamu situ? doang. Nah, Ngerti nggak Kamu kamu? mau tinggal di situ? Karena adik kamu juga tinggal di sama saya. Kayak gitu. Kita anak-anaknya yang harusnya tinggal di situ. Ibarat kata kalian itu numpang di situ. Numpang Bisa dari mana? begitu. Ini kan bapaknya dari suaminya. Nggak bisa Tapi bilang itu ayah numpang. saya. Itu rumah Kalau rumah saya, ayah saya urus Itu, bisa. Mas. Ya, kan? Kalau saya urus bisa. Walaupun Sedangkan dia ayah kamu mengurus, aja udah nggak walaupun ada. dia anaknya, walaupun dia Itu rumah istrinya, aja udah ada hak. hak milik Udah ada ayah hak. saya. Bukan hak milik kakek kamu ya. tetap Ayah aja. kamu itu. rumah Tetap aja. rumah kita. Masalahnya kan Ya kan? Kalian kakak dibagi kita yang aja itu laki, untung. itu kan yang Nggak bisa. Nggak bisa. Kita renovasi semua itu kok. Masa dibagi aja? Oke, sekarang rumah itu suratnya atas nama siapa? Atas nama almarhum. Almarhum. Ayah sendiri. Ayah. Kakek. Oh, kakek. Oh, kakek. Katanya Mbak, Nggak bisa begitu. Kamu nggak yang bisa mau- bagaimana? Mbak ini ya benar-benar ya. kalau Sabar. status yang Kan masih gitu, namanya. Mbak. Saya nggak bisa. Kalau saya Itu lapor kalian yang bakal orangnya ini. benar-benar ya. Saya lama-lama Sebentar. jangan sampai gua ngamuk di sini ya. Takut, saya nggak pernah takut sama. Sabar ya. Takut sama Allah. Ini bulan baik, Ibu Saya, ya. kamu kira saya takut sama kamu? Udah nggak ada Saya yang nggak lagi pernah takut sama orang. Udah dulu. Saya nggak pernah takut sama orang. Ingat ya, saya nggak pernah Mbak takut sama orang. Zainab, ya Saya Ibu hanya takut sama Allah. Munaro, Dia Ibu udah Lina. keterlaluan kan masalahnya mas. Ibu Lina. Ah, nggak ada yang Orang yang takut. minta kita nih gini-gini takut Orang apa? aja kalian yang Ya, tahan bayarnya sebentar. 4 lawan 1. Siapa? 4 Sebentar. lawan 1 kalau nggak mau dilawan ya kamu ngalah dong. Udah bagus kalian tuh nanti dibagi gitu loh. Ini Saya udah nggak tempatin mau. 2 orang. Oke, tahan ya. Roy, Yes. gimana pendapat kamu Roy? Kita dengerin. Saya Tolong dengerin semuanya. gimana? Saya sebenarnya sangat menyesali dengan kejadian kasus Mbak Zainab, Mbak Munaro dan Bu Lina ya. Semestinya saya kalau jadi berada di sini, saya mau mengalah aja gitu aja. Sehari. Oke. Apa yang terjadi terjadilah sama saya. Saya tidak suka dengan peperangan atau kebencian awalnya. Itu aja sih intinya. Jawaban saya sangat simpel. Saya tidak mau berperang. Ya. Kalau misalnya memang itu milik saya, itu akan milik saya. Kalau misalnya itu bukan milik saya, itu bukan milik saya. Iyalah, saya juga seperti itu. Kalau itu bukan punya orang tua kita nggak akan ngusik, Iya. nggak Ya, akan. sebentar. Ini kelihatannya kan udah kelihatan dengan jelas nih. Saya bukan ada di lingkaran keluarga masnya dan mbaknya. Tapi saya ngelihat ini Bu Munaro, Bu Zainab, dan 2 orang lagi ya kakaknya atau adiknya. Ini ingin meminta haknya dari karena itu rumah dari kakek, dari bapaknya beliau. Nah, sementara Ibu Lina dan anak yang merasa Tapi saya kan mau dipermalukan,
baik. Dan saya rasa semuanya sebenarnya kalau ini adalah harta warisan, semua yang ada di sini ada haknya masing-masing. Udah. Jalankan sesuai hukum aja, sesuai aturan agama, hukum negara, kan ada Maaf aturannya. mas, kayaknya saya capek ya. Ya udah. Lebih saya pergi aja dari Nggak mau sini. pulang, memang dia nggak pernah mau Silakan dengerin. terusin aja. Ya, orang itu Ya, memang orang dia- fitnah orang. Emang begitu dia. Bisanya ngomong sendiri. Ngomong Jadi Ngomong ketakutan, dia sendiri. ketakutan sendiri. Kenapa mau fitnah? Dasar. Dikasih hati minta jantung. Makan aja deh. Takut sendiri dia begitu. awas lu ya. Takut sendiri. Sekali lagi. Oh, saya nggak pernah takut. Itulah mereka. Mereka selalu mengancam. Ya udahlah ya, si Ibu Lina nggak usah terpancing emosinya di bulan baik ini. Ya, sabar. Biarin aja. Emang Pasti setiap ada orang punya karakter masing-masing kok sebenarnya. Kalau emang rezeki dapat, Iya. rezeki ya nggak dapet. Saya nggak mau bodohi mereka. Saya mau beli. Tapi kenapa mereka melarang? Gitu. Berarti kan ada sesuatu yang dibenci dari saya. Gitu. Apa-apa lah. Kecuali kalau saya mau Kalau udah numpang. dijual gitu. terus sudah selesai sih masalah. Iya. Ya kan, rumah itu dijual. Kalau mau dibeli tinggal dibeli. Yang penting memang itu mungkin itu diragukan, bukan menyepelekan. Tapi kalau ada uangnya saya rasa mereka nggak punya ngasih apa-apa gitu. Yang jelas kan semuanya punya hak. Ya udah, ajarin sesuai menurut saya, sesuai aturannya, ada hukum agama hukum negara. Udah beres. Iya. Nggak ada Kalau saya konflik begitu. lagi. Kalau perlu waktu tinggal sampaikan, musyawarah baik-baik. Nah, Jadi nggak perlu ada berpikir. Seharusnya begitu kan lebih diutamakan keluarganya kan. Iya, tapi kalau bukan pakai orang emosi lain. akan kelar-kelar. Kan mereka emosi terus. Saya bisa lebih menguasai diri supaya nggak malah jadi minyak tanah gitu. Iya, Jadi air siap. yang mengacurin. Iya. Ya, gimana Roy? Saya setuju kalau memang saya selalu berpikir kalau memang rezeki itu memang milik saya itu akan milik saya. Kalau bukan ya bukan. Baik, terima kasih. Kami Ya, harap baik. mudah-mudahan semua masalah selesai. Saya tutup ya. Dengan demikian saya tutup kasus ini dengan masing-masing kehidupan pribadi. Jika itu rezeki dan hak Munaro maupun Zainab, maka terjadilah. Jika itu rezekinya Ibu Lina, maka terwujudlah. Semoga selalu damai dan sentosa. Terima kasih Lumina. Mas Rian, kami harap yang terbaik ya. Jangan hanya karena harta, sebuah kebahagiaan dan kerukunan antar keluarga menjadi hancur berantakan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sangat menyesal dengan perbuatannya di masa lalu karena banyak menyakiti orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan. Pak, oke silakan. Selamat malam Pak Gugum. Apa nih yang mau diceritakan Pak? Boleh lebih keras ya Pak ya? Saya ingin mencoba untuk sembuh dari hal-hal yang pernah saya lakukan. Iya, dosa masa lalu begitu ya. Iya, Apa itu Pak? saya dulu dukun santet. Lu dukun santet? Iya. Sampai ada yang meninggal? Tidak ada. Cuma sakit? Ya, sampai lumpuh, sampai cacat. Ini yang Bapak bawa sebelah kanan? Ini istri saya. Oh, Ibu siapa namanya? Nanti kita pakai nama samaran kita ganti. Kita ganti dengan nama samaran nanti. Ibu tahu soal Bapak praktek
Saya tidak memberitahu dari pihak keluarga, saya tidak memberitahu. Seperti itu, Mas. Ya hidayah bisa datang kapan aja dan dari mana aja ya. Iya. Ya, nggak diduga-duga gitu. Itu juga mungkin nggak sengaja, memang udah perencanaan Allah tentunya. Kejadiannya kapan? Pas dapat hidayah itu? Itu sekitar setengah tahun yang lalu. 6 bulan, baru aja. Baru aja Saya mau ya. tanya ya Pak ya, kalau lagi melakukan praktek santet itu kan dapat bayaran ya sekali santet berapa sih? Tergantung juga pekerjaannya seperti apa. Berapa sampai berapa biasanya? Spare-nya ya. Spare-nya paling kecil saya Sampai? sampai lumpuh. Itu sampai berapa tuh? Sampai ya ada yang sampai Kalau sampai gimana? sampai nggak bisa apa-apa. Nggak meninggal kan? Nah Nggak itu meninggal. kan cukup besar ya. Kalau kehilangan semua itu yakin nih? Maksudnya kehilangan penghasilan segitu besar, artinya Bapak udah siap dengan resiko itu? Itulah yang saya pikirkan. Ternyata hati juga. Belum yakin dong? Ya kalau kita berpikir tentang dunia itu kita tidak yakin. Tapi kita berpikir kita bakal mati. Bisa jadi pun kita akan disantet orang juga. Pasti ada yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Pernah ada yang ngirim santet juga? Pernah ada yang membalikan santet itu, ya saya balikin lagi. Jadi Mas Hukum ini udah siap resiko kalau berkurang penghasilan. Ya tentunya Ibu juga udah siap dengan resiko ini ya, untuk menjalankan profesi sebagai dukun santet ini ya. Karena ya resikonya justru bisa balik lagi ke Bapak ya. Apalagi udah ada anak ya. Iya, makanya memang harus berhenti. Nggak bisa setengah. Harapan pas Pak Hukum datang ke Menembus Mata Batin apa sih? Saya melihat ya mata batin ini mungkin sudah banyak yang sembuh oleh roh, dekat rohnya. Saya menganggap ini satu solusi saya datang ke sini. Saya yakin Kak Roy bisa membuang semua ilmu-ilmu yang pernah dititipkan kepada saya. Oke. Jimat-jimatnya masih ada? Masih. Baik, mudah-mudahan sih malam ini ya, Pak Gugum benar-benar bisa memulai hidup yang baru. Ya. Meninggalkan kehidupannya sebagai seorang dukun santet, karena dukungan seorang istri juga kan penting ya Pak. Begitu juga saat melakukan kesalahan, beliau juga, istri juga yang paling sedih pasti. Kami akan ajak Pak Gugum untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Google dengan tanggal lahir 28 September 1984 dan memiliki nomor rumah 4. Sosok pria yang sulit sekali ditebak pemikirannya, dan saya merasakan energi yang sangat panas sekali. Dan mata batin saya, ia memiliki masa lalu yang sangat hancur sekali. Saat ini, saya merasakan ia mencoba untuk memperbaiki semuanya. Karena itu, semua itu bisa menyakiti orang lain. Dan saya berharap Gugum bisa menjadi orang yang baik. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Gugum ya ini ya. Iya. Tanggal lahir 28 bulan 9 1984 dan nomor rumah 4. Mas Gugum ini datang bersama istrinya. Ganti nama samaran dengan Tika ya. Oke. Nah, Mas Gugum ini adalah seorang dukun santet. Sudah 10 tahun melakukan prakteknya. Sampai ada yang tidak bisa apa-apa. Dukun santet. Betul. Nah, sebenarnya beliau
mistis gitu, ada makhluk-makhluk astral apa segala macam. Ya, saya lagi coba hitung-hitung ini sebenarnya angka-angkanya. Jadi dia tinggal di rumah nomor 4. Sebenarnya saya juga tidak mau ya pemirsa di rumah juga terpengaruh dengan angka 4 tuh, angka sial. Enggak juga, kebetulan aja nih si Gugum rumahnya nomor 4. Di dalam rumahnya memang ya mungkin karena praktisi supranatural sudah dijalani berapa lama ya? 10 tahun, jadi rumah terkesan angker gitu. Padahal sebenarnya kalau saya tidak percaya dengan angka 4 sial. Kebetulan aja rumahnya memang angker, dan Gugum ini tadi dukun santet kan. Tapi saya lihat kok matanya ingin berubah, matanya adem gitu. Maksudnya tidak seram, tidak mempunyai jiwa yang baik sebenarnya saya, kalau saya rasa gitu. Dan terlahir dengan sio tikus ya, dan 1984, 10/9/19, dan akhirnya Mas Gum ini sebenarnya mencari tujuan hidup yang lain sih. Kerjaannya menjanjikan. Yang kemarin yang lalu yang jadi dukun santet itu sudah ditinggalkan jauh. Kalau dilihat dari angka kelahirannya, nomornya, dan namanya, semuanya sudah mengarah ke arah yang warna putih atau positif. Tapi ini anehnya, saya merasa adanya satu warisan atau Pusaka. warisan leluhur, atau apakah itu dari kakeknya yang menyuruh kamu untuk melanjutkan. Ada. Tapi masuk juga gue cepat ya, bawa saya. Sini ya. Silakan dia, siap. Gak apa, gak apa. Sebenarnya gini, saya mau yakinin aja gitu, pengen ketemu sama kakak buat apa benar suami saya tuh benar-benar total gitu. Saya nggak mau ada lagi kayak ngulang kayak gitu lagi, itu kan kita malu juga. Iya, Anak-anak tahu bapaknya praktek santet. anak enggak, cuman keluarga besar tahu. Dan keluarga besar tadi marah ya kalau Iya, Mbak bilang. makanya saya juga ngundang Musuhin. ibu saya juga. Dan di sini kalau dilihat dari angkanya ada 2 anak. Iya. Yang satu anaknya mewarisi Six Sense, tapi saya sih nggak mau menyebutin itu. Yang mana ya? Iya, nggak usah terlalu dibahas. Tapi maksudnya cuman six sense kan, bukan sama kayak begini gitu. Kalau ini kan praktisi supranatural. Tapi dia akan begitu lagi nggak sih kak? Kalau saya lihat jujur sih saya nyaman sama dia sih, nggak kelihatan gondrong, serem, dan apa ya, nggak kelihatan gondrong, serem, black magic. Memang kalau dia orang belum kenal kelihatannya sih takut soal gondrong, pakainya pakai itu. Niatannya juga nggak akan balik lagi kan kak? Apa? Berarti dengan Niatan. kata lain udah bersih sebenarnya, Mbak. Tapi takutnya kan nanti dia tiba-tiba, Balik soalnya lagi. nggak ada yang percaya juga keluarga Oke, kita Nov, gitu. kalau kamu lihat gimana? Menyeramkan apa enggak? Walaupun gondrong dan Jujur potongannya. sih, Enggak sih, kalau aku sih enggak. 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 Apa ya, auranya dari matanya, walaupun cuma lihat sedikit ya. Terus dari wajahnya juga enggak ada yang menyenangkan. Aku buat orang baru yang Kalau dari energi juga baik kan? energi udah baik, cuma
saya. Terakhir ngobrol kapan Mas sama mereka? Ketemu sama mereka? Terakhir ngobrol Maksudnya yang benar-benar baik, deket. ya sebelum bulan puasa. Karena saya minta maaf kan. Bulan puasa ini saya minta maaf. Dan tanggapan mereka gimana? Ya seperti itulah, ya tahu sendirilah Mas. Seperti mau tidak mau gitu. Mas Gum tadi bilang sama Mbak Tika bilang keluarga juga ikut. Aku yang aku yang Undang sih. iya aku yang Siapa? mamanya sama abangnya. Mama sama abang ya? Iya. Oke, ibunya ya. Boleh dicari nggak Bang Oji? Nggak tolong Itu banyak banget. Pasti kalau saya duga abangnya juga nggak suka ya sama kamu. Nggak suka. Mungkin selama ini keluarganya juga takut kali Roy. Maksudnya begitu dia menjalankan praktek santet nanti keluarga kena kenapa-napa lagi. Iya, Bung Karma ya. Kak, tapi ini bisa Ya nanti Bisa akan dibakar, dilepaskan ke dalam ruang isolasi, mungkin juga bisa atau dibuang ke laut. tapi ada hubungannya nggak sama nomor rumah? Nih, tadi aku udah hitung-hitungin nomor rumahnya 4, 1984 Shotikus, kemudian 109. Ini angka adalah angka, memang nunjukin anak kamu ternyata 2 ya gitu, dan ini kan sebenarnya bisa dipelajarin. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya bukan ini, tapi cara jalanin hidupnya. Jangan selalu ketakutan. Ada hubungannya nggak ya? Iya, saya Benar ya? takut. Iya, itu akan nggak selesai-selesai. Boleh melihat, tetapi tidak membuat menjadi mengubah pola pikir. Hanya sekedar tahu boleh, tapi tidak meyakininya. Mengimani, nggak meyakini. Ya nggak sih? Iya. Berat gak bahasanya? Bang, udah kan udah bilangin dia. Bang, Ini tempat saya sama Roy. Tapi jangan gitu caranya. Roy. Iya, sebentar. Ibu, Bapak. Oh my god. Bang, udah dong, Bang. Bang, udah, Bang, Bapak udah, kan Bang. tamu di sini. Abang kan aku Iya kan? undang biar bisa baik kan. Gua tahu, lu udah gua bilangin lu. Iya, Bang. Ini kan aku mau bukti dulu. Iya udah ya. Iya, Bang, bentar dulu. Bapak tenang dulu. Dengerin Bapak tenang dulu ya. penjelasannya. Jadi lihat sama banyak orang Pak. Bapak mempermalukan diri sendiri. Iya. Udah dong, Bang. Bang, udah dong. Tunggu baik. Bentar, denger dulu. Roy mau ngomong. Bang, udah dong, Bang. Orang tua meninggal ini gara-gara dia. Lihat ini lu. Lu nggak tahu apa-apa. Lu gua udah bilangin. Gua kasihan sama lu. Gua bilang lu disuruh
saya ya. Dengar saya dulu. Ini kayak gini setiap Dengar saya hari, dulu. saya bingung harus Ya. kayak gimana. Saya minta izin bicara sebentar. Ya. Tolong dengar dulu sebentar. Adiknya Mas, ya, adiknya Bang Jen dengan istrinya datang ke sini. Ini karena memang mau meyakinkan bahwa dia ini benar-benar murni pengen tobat. Pengen berubah semuanya, pengen bersih. Nah sekarang Dia datang ke sini hanya untuk sebentar, Makin terkenal dia. izinkan saya untuk Enggak, Bang. selesaikan. Ini Saya mau saya bicara yang sebentar undang. ya. Saya minta tolong dengerin dulu ya. Ini namanya kita ganti ya, nanti akan disensor ya namanya. Boleh emosi, boleh marah, boleh nggak percaya, tapi ini dia datang ke sini bener-bener niatnya beneran. Dia kasih semuanya nih, jimat-jimat ini semua di depan kita semua dikasih ke Roy. Tapi saya nggak yakin. Ya ibu mungkin ada di belakang ini yang kita nggak tahu sampai segitu sakit hatinya, segitu nggak percayanya. Udah berkali-kali mungkin bilang tobat tapi nggak tobat. Mas, saya berkali-kali saya sebagai abangnya, saya kasihan sama dia. Iya, oke. Kakek saya tidak mengajarkan itu kepada saya, tidak. Saya udah di pesantren, saya sudah dibesarkan di pondok pesantren. Iya. Tidak diajarkan untuk main dukun. Sekarang gini. Dan kakek saya mengajarkan tidak main duit. Dia menolong orang lain. Dia menyembuhkan orang sakit. Tapi tidak, Iya. tidak dengan bayaran yang dia bilang tadi. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu dong. Itu kasar, kasihan perempuan. Bisa kaya. Hanya dengan gara-gara gini. Ya stop. Kasihan ya Allah. Kasihan sih baru kasihan. Karena lu adek gua, adek kandung gua, adek lihat ibu lu nih, lihat. Iya. Lihat ibu lu. Lihat Mas, ibu lu. ini ya, Mas bisa ngendalin diri nggak? Kalau nggak bisa, gua keluar aja deh. Bisa kok. Sebentar. Bisa. Aku yakin bisa kok. Ini kan kita Bisa mau nggak? nyelesain, Kita ini mau Bang. diskusi, mau cari solusi. Kita mau Kalau nggak bisa nyelesain ya di sini. nggak ada yang bisa diomongin di sini berarti. Buat apa? Ibu Karena- saya yakin ibu juga marah loh. Tapi dia Kalau senang. memang bisa ilmunya dia dihabisin dari badannya, dari raganya, seluruh sukmanya habisin. Habisin. Saya sudah tahu betul dia. Karena dia adik kandung saya. Adik kandung saya. Kalau saya bisa menghabiskan semua barang-barang ini, lalu apa yang saya dapat dari Mas? Apakah Mas bisa menuruti apa yang saya mau? Harus ada persyaratan. Kalau itu positif, kenapa enggak? Untuk kebaikan adik saya. Tapi maaf, Kak Roy. Saya kurang yakin sebagai orang tua. Ma. Ibu. Karena saya yang melahirkan dia. Ma. Kita kasih kesempatan dia. Aku percaya sama Kak Roy. Habisin ilmu-ilmunya dia. Tenangin diri dulu ya, Mas Satrio. Masalah tuh nggak akan selesai kalau pakai urat gitu, pakai ngomongnya bentak-bentak gitu. Itu masalah nggak bakal selesai. Kak Roy tidak tahu sih Kak Roy ceritanya. Panjang sekali sampai anaknya dia pun sudah besar. Saya kasihan aja sama Sekarang gini, Bang. Sorry, Bang. Mau denger nggak apa alasannya sebenarnya? Baik. Mau tobat, mau bersih Baik. ini? Justru saya datang ke sini, saya memberikan kesempatan buat dia. Iya, oke. Silakan. Itu saya selaku Gum, abangnya untuk. Kenapa sih mau tobat? Dasarnya kan kita dari keluarga. Jadi saya mau tobat itu mungkin sebagian hati saya masih ada yang putih. Itulah yang saya dengar. Saya terdengar ceramah itu sama dengan kata-kata kakek saya dulu. Itu yang membuat saya sedikit menyesal dan sangat menyesal. Tapi saya nggak bisa berbicara apa gitu untuk menerangkan kepada keluarga.
cuma tobat sambal. Tobat sambal. Karena saya yang melahirkan dia. Dia itu dari dulu dikasih tahu orang tua nggak mau dengar. Tobat-tobatan, cuman tobat di depan publik. Enggak sih, kalau memang dia mau tobat depan publik, ujung-ujung saya tidak membela, saya hanya membaca pikiran. Kalau dia mau tobat depan publik, dia nggak mungkin bawa kayak gini untuk di resikonya dia tahu akan diambil, pasti kan dia kan tahu takut diambil. Sementara dia bawa banyak barang ya, mau diapain terserah. Kalau tobat pura-pura, dia nggak akan bawa ginian, soalnya kan pasti ceritanya diusahakannya dipuji, boleh dikeluarin. Ini logikanya kebalik. Apakah ini masih bisa dibilang tobat sambal? Sementara tanah kuburan, cincin yang paling utama, keris lah gitu, yang udah tua banget, jenglot juga, itu kan yang sakral semua dikeluarin. Masih belum percaya kah dia itu mau tobat? Kalau saya masih kasih kesempatan, tidak dengan kekerasan. Ya, Kak Roy, maaf saya potong. Saya percaya dengan Kak Roy. Tapi saya tidak percaya dengan dia. Ini hanya bagian dia biar semua publik tahu bahwa dia itu sakti ada. Ini hanya bagian promosi dia. Tapi saya percaya sama Kak Roy. Ini Mas Satrio terasa suzon banget gitu, udah kehilangan kepercayaan sama sekali. Saya mau tanya ibu ya, Bu, emang udah nggak mungkin percaya sama anak ya, Bu? Tadi kan ibu bilang ini anak kandung, yang ibu pasti ibu kandung kan merawat, membesarkan, mendidik, nanam nilai ini itu. Ya mungkin ya karena ada didikan yang kurang dipahami atau yang salah, akhirnya menjadi seperti ini. Jadi sekarang anak ibu ingin tobat gitu. Apa udah nggak ada tuh kesempatan untuk Ya siap. beliau benar-benar bersih lagi gitu? Sekarang ini saya belum percaya kalau ini barang-barang ini tidak dimusnahkan di depan mata saya. Oke, baik, saya akan memusnahkan. Tapi permintaan saya tadi satu, silaturahmi kalian kembali dan tidak ada permusuhan. Oke. Tidak ada suara tinggi, tidak ada nada keras, tidak ada. Kak Roy, Ya. kalau ini tujuannya baik buat dia, buat adik saya akan sepenuhnya. Saya percaya Kak Roy, musnahkan ibu dia. Baik. Dan saya akan ikuti aturan-aturan. Udah ikhlas ya? Rela ya Mas ya? Lo harus ikhlas, lu kasihan tuh keluarga lu. Iya, lo gak rela. Itu Banyak cacian. Mas Satrio dan ibu lihat, masih kurang percaya. Kain kafannya juga udah dibuang. Apalagi yang Sebelumnya Roy juga udah ngeliat dari auranya Mas Gum ini udah nggak ada loh. Yang negatif, aura gelap, aura jahat itu udah nggak dirasain sama Roy. sudah habis terbakar. Bahkan jenglotnya pun habis terbakar. Apalagi yang kurang? Masih adakah kesempatan Mas Gugum untuk berbuat baik? Kamu maafin kah? Kasih kesempatan deh. Semua orang pada dasarnya ada sisi baik dan sisi jahat. Saya percaya Mas Gugum sekarang sisinya sisi baik. Tuh. Udah Garisnya habis itu. semuanya dibakar Bu. Gimana tadi Ibu bilang? Ibu mau kasih kesempatan. Katanya Ya, ibu kalau bilang semua dibakar. kalau ini jimat dibakar di depan mata saya, dan itulah yang terjadi. Sekarang saya udah percaya sama anak saya. Ibu. Hati-hati, Mas Satrio belakangnya ambil. Maafkan aku. Mulai sekarang kamu kasih makan anak-anak kamu dengan duit yang haram ya nak.
Ibu nggak mau denger lagi. Kamu berbuat jahat. Bang, Maafin adik kamu, Cek. Ini aku bang. Lu tuh jagoan. Ngapain sih? Gedek gua. Ngapain? Maafin ibu ya. Punya keterampilan banyak, gua tahu. iya bang. Gua aja gara-gara ingin kaya. Lihat. Iya. Lu ingat nggak kita main di sawah? Iya bang. Maafin aku, Bang. Iya. Novi gimana Nov? Tanggapannya Nov? Komentarnya? Lu harus tobat. Iya bang, aku tobat bang. Bagus datang ke sini, gua dukung. Bagus. Oke baik, Mas Hugo. Baik, terima Mas kasih. Satrio. Baiklah. Oke, Mas Satrio, Mas Hukum, Ibu Rini dan setelah malam hari ini, Feni itu bisa balik lagi kembali seperti dulu. Ya, menggunakan hal-hal mistis lagi dan akhirnya bisa mendapat kepercayaan dari keluarga besar, terutama ibu dan abangnya, orang dekatnya. Baiklah. Silakan Pak. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan happy ending. Dan PR buat Mas Gum, mungkin rambutnya akan dipotong kamu supaya stigma orang berubah. Banyak berderma dengan anak yatim, selalu mengalah, dan silaturahmi kalian harus selalu terjaga. Terima kasih. Kasus ini saya tutup. Kak Roy, terima kasih Kak Roy. Terima kasih. Mas Bayu, maaf Mas Bayu. Silakan Mbak, maaf ya. Terima kasih ya. Ya, jangan marah-marah lagi Mas sama Ade ya. Kasihan. Berpelukan dong. Iya, benar-benar keluarga besar yang di bulan baik ini kita senang banget Bareng jadi melihatnya. bareng-bareng ya. Oke, silahkan dibawa langsung ke laut belakang sebelah sini. Kami harap yang terbaik buat keluarganya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, bertiga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, Ibu terima kasih. Mas, Mas Satrio. Iya, makasih ya. Iya. Mbak, makasih ya. Silakan, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Kak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Seseorang yang berani mengakui kesalahan dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka ia adalah orang yang sangat mulia. Sebenarnya ini satu niat yang baik ya. Gugum datang ke sini mau melepas semua profesinya, semua jimat-jimatnya di sini gitu. Tapi menurut kamu masih ada yang disimpan nggak? Masih ada yang tersimpan nggak? Sebenarnya masih ada yang tersimpan. Gugumnya mungkin lupa, tapi bukan sengaja. Oh dia nggak Tapi ingat. masih ada beberapa keris atau benda-benda yang aneh-aneh lainnya. Tapi saya yakin Mas Gugum tuh rela untuk menghancurkan itu semuanya. Karena yang dibawa mungkin yang baru yang diingat aja nih, mungkin yang Kamu lihat lupa. masih ada yang dia lupa. Iya, Sebelah dia mana? lupa, dia nggak inget, tapi juga udah nggak butuh, dia pasti akan ngebuang. Saya rasa kita perlu melakukan penelusuran ke rumah Gugum untuk membuang yang dia lupa-lupa barang. Kamu bisa ngeliat gak ada di sebelah mana gitu di rumah? Banyak sekali sih sebenarnya di lemari kacanya, di lemari. Masih ada ya. Kalau gitu dia harus pindah atau Gak usah pindah sih sebenarnya, dengan membuang barang itu aja udah cukup dan banyak berdoa ada yang di atas. Saya rasa juga Halaman belakang teras. di teras juga ada. Di teras ada juga. Oke. Baik. Karena profesinya kan dulu dukun santet, jadi lengkap semuanya. Mudah-mudahan setelah ini tim Sematabat bisa menemukan semua itu di rumahnya ya, karena kita akan melakukan penelusuran ya Ran. Oke, kalau begitu setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang kita sudah bersama Pak Ustadz dan juga Bapak lain kita di sini ingin membahas perdukunan. Nah Pak Ustadz saya ingin bertanya sebenarnya di dalam ajaran Islam itu tuh praktek perdukunan itu bagaimana hukumnya sih Pak Ustadz? Oh itu udah jelas, mutlak nggak boleh, haram. Haram ya Pak Ustadz Itu ya? karena dosa yang sangat besar, kan Allah tidak akan ampuni dosa. Ini daripada dosa syirik kita bersekutu. Berarti emang dosa
dosanya parah banget ya Pak Ustadz. Dosa besar. Rumahnya di mana ya kira-kira? Nggak jauh dari sini. Mana? Sini. Oh, masuk gang ini? Masuk gang ini. Oh, boleh. Ustaz, mau kemana Ustaz? Ini mau ke tempat Bapak Satrio? Satrio. Oh, Pak Dukun. Dukun palsu itu, Pak. Dukun palsu. Dukun palsu, Pak, itu, Pak. Dukun palsu gimana? Dulu apa-apa. Bang, tenang. Bang. Bang, mau percaya kalau yang bikin warga. Bang. Bikin rese di kampung ini. Emang bener. Mas Satrio, Dukun palsu. tenang, Bang. Enggak, Mas. Enggak, dia yang bikin. Emang bener dia dari dulu tobat. Iya udah mau tobat. Bang Satrio tenang. Tenang, jangan kepancing emosi. Bapak juga jangan mancing-mancing kayak gitu dong. Gitu pun palsu. Nah, dengerin, lu bikin rese di sini. Lu yang selalu ngomongin di sini. Adik gua udah mau tobat. Tobat apaan? Dari dulu emang dia. Bang, tolongin dong ini, Bang, tenang dulu dong, Bang. Udah. Bang, abang kan minta bantuan kita, malu diliatin orang udah. Iya, tapi dia bikin rese di kampung ini. Ya nggak gini caranya juga dong, udah mendingan kita tinggalin aja yuk. Udah Bang, nggak usah ikut-ikutan lah. Awas lu ya. Warga lu ya. Tadi anjir malu ya. Udah Bang. Lo umumin. Ma, lu udah ngaku aja, makan kemarin aku kasih sama lu, Ya, Ma. tenang bang, sabar. Jangan pakai marah-marah jangan. Kenapa lagi, Pak? Ini Mbak ini katanya Mbak yang nyimpan jimatnya. Coba dong Mbak, gimana sih jimatnya coba? Coba diingat lagi deh mas, kamu nyimpennya di mana? Masa aku yang bisa lain? Kita bareng-bareng dapetin jimatnya, Ma. Aku kasih ke lu, Ma. Enggak, aku nggak tahu. Hei, lu simpen di mana? Gua udah capek ngurusin lu berdua. Gak bisa. Bang, Itu apa kata suami lu? itu kalau aku nggak pegang terus kayak gimana? Masa aku harus nyari? Lu yang nyembunyiin. Begini, ini mbaknya, ternyata mbaknya yang simpen jimat. Mbak ya? Enggak, bukan aku. Coba Mbak jujur dong. Biar masalahnya Mas, ingat-ingat lagi dong. selesai. Gimana? Kasih ke lu, Ma. Enggak. Dia lupa kali. Astrid, lu simpen di mana? Bukan aku bang. Gak bisa lu! Enggak! Kurang ajar lu! Mas, gituin. Lu malah dengerin. Ya mundur. Ada sih lu. Ya bukan begini caranya. Lu jangan bahasa gitu sama abang. Tolong, jangan kayak begini, ngobrolnya tenang dulu. Ini gara-gara lu. Bang, istighfar Bang, sabar ah. Malah kayak begini gimana sih, tenang dulu ah. Duduk. Gua kasih tahu lu. Ya, tapi abang ngomongnya yang ini dong, yang jangan kasar dong sama istri gua, Bang. Bukan kasar, gua ngasih tahu dia. Udah ketahuan lu bilang kalau orang itu disembunyiin sama dia. Udah, Sekarang jangan kita kayak begini. obrolin baik-baik ya, kita obrolin baik-baik di dalam dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Yuk. Abangnya sama adanya udah diobrolin Saudara baik-baik, ayo. gimana sih? Masuk. Saya berusaha menangin dia, udah ketahuan dia kok yang salah. Abang sama cewek juga nggak boleh kayak begitu dong. Bisa gitu, Mas. Coba deh Mas tanya pelan-pelan baik-baik. Mbak juga jujur dong, Mbak, biar Kamu ngeributin apaan sih lagi? Mau nolak bukan aku yang megang. Ya bukan aku ya. Sekarang mau lagi. Astagfirullahaladzim. Mbak gini loh Mbak, kan kita tuh di sini. Mau ngomong apa juga bukan aku yang megang. Ya, Gimana sih? ya gini bukan maksud masa kita Mbak nggak dukung suaminya mau tobat sih, Mbak? Bukan aku tuh gimana? Udah ribet banget sih. Udah nggak tahu. Ketahuan suami tadi dia. Ibu! Apa lagi tuh astagfirullahaladzim, Ibu! Jangan begini, Bu! Ini Ibu, gua juga. Ini gara-gara lu! Sana! Gak sana lu pergi! Sudah satu tempat aja, kasih tempat Bang Sat, tolong Pak Sat dibawain.
Gugum, Bu. Gugum, kamu tuh kenapa sih nak? Ribut aja tiap hari. Ibu ngedengerinnya tuh pusing. Iya, Bu. Ini tentang jimat itu sebenarnya sudah saya memusnahkan, Bu, sama si Tika. Tapi Tika nggak mau menyerahkan. Kamu juga Tika, gimana sih? Sebagai istri tuh harusnya tuh bantu suami kamu. Dia kan berniat baik buat tobat. Aduh sakit. Sakit, Bu. Iya. Adik baik. Iya, Bu. Iya. Bawa ke rumah sakit nanti, Bu, ya. Kamu juga Gun, ya Allah. Ustaz. Iya, gimana? Ustaz. Kamu tuh harusnya tuh mulai dengan awal ngidupin anak kamu dan istri kamu tuh dengan uang yang halal, Gum. Jangan begini terus. Kasihan bapak kamu, Gum. Dengar Ibu. Iya, Pak Ustadz. Saya sudah insaf, Pak Ustadz. Tinggal satu lagi jimat. Itu kemarin saya serahkan sama istri saya, Pak Ustadz. Bertobat. Tuh, dengar Ibu ngomong apa? Mbak, ibunya aja mau banget, pengen banget anaknya tobat, pengen banget anaknya bisa. Masa Mbak sebagai istrinya gak mau sih kalau suaminya tobat? Gimana Mbak Simpan, gimana? Mah, kasih tahu lah, Mah. Udah, Mah. Kasih tahu. Ini bulan Ramadan, masih banyak kok pintu rezeki kalau kita mau berusaha. Apalagi ketika kita tobat, Allah akan membuka pintu rezeki yang dengan catatan kita percaya kepada Allah SWT. Tapi janji ya. Ya udah, makan aku udah insaf loh, Mah. Iya. Udahlah. Kasihlah kesempatan untuk yang kesekian kalinya buat suami kamu sendiri. Kasihan, dia juga kan pengen jalan yang benar. Ya, janji sama ibu ya. Janji, Mah. Iya sih. Diambil. Di situ, Mah. Lu taruh, Mah. Aduh, gimana sih, Mah? Wajib nasi bos. Oh, jadi Mbak cuma khawatir kalau Masnya yang pegang, Masnya bakal balik lagi ke ajaran semula. Ini ya Mbak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka ketika ada hambanya yang mempercayai kekuatan lain selain Allah, selain kekuatan dari Allah. Itu namanya perbuatan syirik, dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Ini nggak dibenarkan dalam agama kita. Ya, Ini pasti. kami sita ya, Iya. ya, biar Masnya juga mudah-mudahan biar nggak teringat-ingat lagi. Iya, Ustaz. Biar taubatnya benar taubatan nasuh, Siap, Pak bukan Ustaz. taubat main-main, bukan taubat sambel. Iya, Pak Ustaz. Siap. Mudahan dengan ini diamankan, Masnya benar-benar taubat di bulan Ramadan ini, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taubat yang sebenarnya. Amin. Mas mari. Oh ya, ini apa? Ini aja Pak Ustadz. Sekarang setelah ini kan Pak Ustadz udah dapat. Iya. Gimana kalau misalkan Pak Ustadz bawa Mas dan juga Mbak ke musola atau masjid sambil nanti salah satu Oh iya. Betul. umumin ke warga kalau misalkan Mas sama Mbak ini sebenarnya udah tobat dengan Jadi nanti kita sama-sama Iya, Pak Ustadz. melaksanakan sholat sunat taubat ya Mas. Iya, Pak Ustadz. Ajarin saya, Pak Ustadz. Iya, nanti Saya sudah ajarin. lupa, Pak Ustadz. Nanti saya ajarin. Berapa rakaat, Pak Ustadz? 2 rakaat. Udah gini Pak. Iya. Di tim ada yang menyebarin informasi ke warga. Itu kan yang tadi saya jatuh juga biar saya bawa ke rumah sakit Pak Ustadz sama Mas sama Mbak ke masjid. Oh iya benar Mas Maria, betul. Ya, saya lihat kondisinya. Bisa. Ya. Kita ke masjid ya Mas. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Lina dan Gugum. Lina tadi soal harta warisan, peninggalan mertua yang diberikan kepada suaminya yang meninggal juga akhirnya diperebutkan oleh adik-adik iparnya. Sementara Gugum, dia datang ke Menembus Mata Batin
Tanggapan kamu gimana, Roy? Saya sangat senang sekali dengan partisipan hukum yang benar-benar niat untuk bertobat dan akhirnya terjadi juga tobatnya. Dan Lina sangat disayangkan sekali, dia masih mikirin harta. Ya. Tapi memang tekanan mungkin dari adik-adiknya itu bikin ya Lina juga antara mau mempertahankan apa yang ditinggal oleh suami, hak anak-anaknya, tapi di sisi lain dia tahu itu hak orang lain juga gitu ya. Kalau saya jadi lepas pusing. Iya sih. Pusing gitu-gitu. Kalau Mas Gun bahagia sama dia Lebih baik ya. baik buat Cici. Ada tanggapan dong? Kalau buat aku sih seneng aja, ternyata aku gak nyangka kalau misalnya ya maksudnya santet gitu loh, dia punya ilmu yang nggak semua orang punya tapi dia mau merelakan demi keluarganya, apalagi istrinya kan sampai kayak nangis-nangis gitu, ibunya tadi sampai tampar-tampar di depan kita. Banget sih aku sih. Saya nahan abang ya soalnya sering ngeliat ibu nampar. Iya, ibunya nampar terus iyalah, tapi akhirnya ibunya sekarang udah memaafkan kan. Pas banget momennya di bulan puasa ini gitu. Mudah-mudahan sih kebahagiaan yang bisa mempertahankan ya keluarganya Mas Gun. Novi, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya. Sukses untuk semuanya ke depannya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan. Terima kasih, Novi. Pemirsa, syukurilah apa yang kita miliki dalam hidup kita, kecil atau besar. Jadikanlah semua itu menjadi hal yang membuat kita menjadi lebih bahagia dan penuh keberkahan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, hanya di